Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 22. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Setelah menidurkan Arkana, Shanum kembali masuk ke kamarnya untuk lanjut berlabuh ke atas hamparan kasur, menepi bersama Zahran yang ingin gantian dikeloni. Kok lama? Tanya Zahran karena dia sudah tak sabar menunggu. Setelah dibaca dongeng, bukan yang ngantuk, malah banyak tanya. Tanya ini, tanya itu, kenapa si Kancil begini, kenapa kura-kura begini. Begitulah. Ar mulai menangkap segala sesuatu yang dia lihat dan segala sesuatu yang dia dengar. Sahut Shanum lalu mengambil tempat di samping kanan Zahran yang sudah lebih dulu berbaring. Rasa ingin tahu Ar makin kesini makin besar ya. Iya, tapi itu bagus sih. Dia kritis dengan segala sesuatu yang tertangkap oleh indranya. Dia emang pinter sih. Kosakatanya makin banyak. Kalau ditanya, jawabannya benar-benar spontan dan masuk akal. Dia udah besar, gak kerasa. Waktu terlalu cepat berlalu. Zahran tersenyum mengenal setiap fase pertumbuhan putranya. Udah besar, dan sebentar lagi jadi kakak. Cepet banget ya. Kita juga akan segera jadi mama papa dengan 2 anak. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Amin. Anak kedua kita juga akan lahir dengan selamat ke dunia. Tumbuh seperti abangnya. Zahran membuka kancing piyama Shanum sehingga dia bisa mengelus perut Shanum dengan leluasa dan sesekali mengecupinya. Ini mau mengecupi perut aja atau mengecupi yang lainnya? Hayo, canda Shanum. Shanum merasa kalau malam ini Zahran akan minta jatah padanya. Sebelum cium mamanya, ya harus minta izin sama anaknya dulu. Dali Zahran dan dia hanya asik mengelus-elus sembari mencium perut Shanum terus sampai beberapa kali. Shanum hanya terkekeh melihat tingkah suaminya. Dek, Papa mau gigit mama bentar boleh ya? Kamu sehat-sehat di sana ya, ucap Zahran seolah sedang berbincang meminta izin pada si jabang bayi. Senyuman Shanum semakin mengembang dan tak lekas pudar dengan sikap manis suaminya. Zahra mensejajarkan lagi wajahnya dengan wajah Shanum dan memulai dengan sebuah ciuman manis di kening, kedua pipi dan bermuara di bibir. Zahra merentangkan tangan Shanum dan menautkan jari-jari di jari Shanum sementara memenjara dan mengunci posisi Shanum. Zahra menyalurkan hasratnya lewat pertautan yang semakin intens itu. Dan malam ini mereka bersatu saling bertukar peluh dan bertukar desahan. Selanjutnya biarlah mereka saja menikmatinya. Arsy mencari tahu tentang Juan. Bermodalkan rasa keponya, dia mengorek semua informasi lewat akun resmi Juan. Kebanyakan yang Juan posting adalah kegiatan bersama dengan The Wolf. Itu pun tinggal posting lama karena sudah lama sekali The Wolf tidak mengadakan acara lagi. Para anggota The Wolf memang sudah mulai sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Bang Juan keren sih. Vibe-nya kayak tokoh anime yang suka tawuran. Ini Pak Zahran, dia yang paling bersinar dan siapa yang menyangka kalau sekarang dia sudah jadi ayah. Istrinya berhijab dan benar hati lembut. Benar-benar pasangan serasi yang saling melengkapi. Gumam Arsy dan terus melancarkan aksi keponya. Sampai dia menemukan postingan sekitar 4 tahun lalu di mana Juan menyimpan potret seorang perempuan seksi dengan caption Clara, diikuti emotikon hati berwarna merah. Clara, cantik banget. Apa ini pacarnya Bang Juan? Tapi ini postingan 4 tahun yang lalu. Wah, perlu diwaspadai nih. Jangan sampai aku terlanjur baper dan ternyata Bang Juan sudah punya kekasih. Curiga ya Arsy. Dia terus mengamati foto Clara dan seketika hati Arsy yang meragu. Terlebih Arsy menjadi insecure melihatnya. Udah kepo tuh nyari penyakit sendiri deh. Lagian kan Bang John udah juga gak pernah bilang secara langsung kalau dia tertarik sama aku. Kayaknya itu kejauhan. Dia juga tahu kondisi keluargaku. Pasti dia mikir lagi buat jadiin aku pacarnya. Arsy menjauhkan ponsel dari jangkauannya. Arsy tak ingin kepo lagi karena itu mulai mempengaruhi hati dan pikirannya.
Arsy berusaha keras menyingkirkan bayangan Juan, tapi entah kenapa, malam ini bayangan Juan malah terus liburan di ufuk mata. Shh, ayolah tidur, besok shift pagi. Ayo tidur. Arsy memejamkan matanya kuat-kuat, ingin terjebak dengan perasaan yang belum pasti bersambut itu. Arsy bangun dan bersiap berangkat kerja dengan wajah yang lesu. Matanya tampak mengantuk karena baru tidur beberapa jam, karena kasihkan melihat akun Juan lanjut mencari akun Clara. Hati Arsy semakin tak tenang, begitu mengetahui kalau perempuan bernama Clara itu ternyata lulusan sekolah model di Amerika. Clara sudah memintanya beberapa iklan produk kecantikan dan fashion, dia malah semakin glowing dan prestige sekarang. Kalau sebegitu, Ci, hayo lo, nggak boleh lesu. Nanti kamu nggak konsentrasi kerja, terus sampai closing perhitungan sales shift, kamu malah kurang dan harus ganti. Tegur Nana. Nana bisa membaca betapa Arsy tidak semangat pagi ini. Kak Aci, kan udah ada motor, anterin aku ke sekolah ya. Pinta Arigi yang sudah lebih dulu melahap nasi goreng buatan Nana. Agi, sekolah kamu sama tokonya Kak Aci kan gak searah. Nanti Kak Aci telat, terus diomelin sama bosnya. Kamu naik angkot aja. Kata Nana dari arah dapur yang jaraknya dekat dari tempat meja makan berada karena memang rumah mereka sempit. Ya, padahal kan tadinya ongkos angkot bisa aku pakai buat jajan di sekolah nanti. Keluar Rigi malah ikut-ikutan lesu seperti sang kakak. Arsy menatap sayang pada sang adik. Selama ini Arigi hanya diberi bekal pas-pasan. Kalau dipikir-pikir, kasihan sekali Arigi yang tak pernah merasakan uang jajan melimpah seperti yang dirasakan oleh Arsy SD dulu, saat sang ayah masih menjadi pejabat. Kakak anterin kok, soalnya kakak udah balik lagi ke toko yang biasanya. Soalnya kasir-kasir di toko yang sekarang udah pada sembuh. Jadi kakak udah nggak diperbantukan lagi di toko itu. Wah, beneran kak? Asik, lumayan kan? Ongkos berangkat bisa aku pakai buat jajan minum di sekolah nanti. Iya, beneran. Makanya cepetan habisin makanannya, biar kita nggak telat. Oke, siap kak. Arigi begitu semangat, lalu melahap nasi gorengnya dengan semangat. Arsy merasa miris saja. Ternyata kebahagiaan Arigi begitu sederhana. Bisa dapat uang jajan tambahan tak seberapa padahal, tapi dia begitu girang dan bahagia. Kamu main ke time zone gak, Gi? Tanya Arsy. Mau dong kak, ayolah, gajian bulan ini ajakin aku main dong kak. Pinta Arigi penuh harap. Kita lihat nanti ya, semoga tagihan listrik dan tagihan air bulan ini gak membludak, biar kita bisa main ke time zone. Arsy menambah semangat untuk adik kecilnya itu. Arsy sangat ingin membahagiakannya. Tapi Arsy ingat kalau dia sudah berhutang pada Juan. Arsy jadi tak enak pada Juan kalau Arsy malah lebih memilih main-main dengan Arigi dibanding membayar hutang pada Juan. Kenapa kak? Arsy jadi tak tega melihat wajah Arigi. Kalau Arsy mengatakan apa yang ada di pikirannya saat ini, pasti Arigi akan kecewa. Enggak deh, enggak ada apa-apa. Ayo habisin makanannya cepat. Balap yuk. Arsy malah mengajak bercanda. Oke kak. Kasihan banget kamu Gi. Waktu kakak di usia kamu, kakak masih bisa pulang pergi ke sekolah dijemput sama sopir pribadi. Kakak gak pernah kekurangan uang jajan. Lah kamu, dapat uang jajan lebihan dari ongkos saja, kamu udah seneng kayak gini. Tapi kamu gak usah cemas ya, kakak selalu menjaga kamu sehingga kamu gak akan pernah merasa kesepian dan kekurangan. Sungguh kakak sayang banget sama kamu Gi. Nyaris saja Arsy menitikkan air mata membatin sambil menatap pada Arigi. Hidup benar-benar berputar dan Arsy merasakan perputaran yang cepat itu saat ini. Beberapa tahun yang lalu, dia ada di puncak dengan segala kemewahan dan fasilitas yang ia miliki. Sekarang malah ada di dasar dan merasakan kesulitan yang datang bertubi-tubi. Tapi yang Arsy tahu, dia tak akan menemukan bahagia andai dia tidak lekas bersyukur. Apapun yang ia dapat saat ini harus selalu disyukuri walaupun setelah seharian bekerja dan hanya mendapatkan gaji yang kadang tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Sebab sumber pendapatan keluarga Arsy hanya bersumber dari Arsy saja. Tidak ada lagi kepala keluarga lagi yang akan menafkahi mereka. Tidak ada harta peninggalan juga yang juga bisa dijual dan dijadikan untuk modal usaha. Tidak ada sama sekali sehingga Arsy harus memulainya baru dari nol.
Aku udah selesai, ayo. Arsy tersadar dari lamunan. Dia terlalu asik melamun sampai nasi goreng di piringnya masih banyak. Hanya baru dilahap beberapa sendok saja. Ci, ini bekal kamu. Kalau mau berangkat hati-hati. Ibu mau lanjut nyuci nih. Suruh Nana lalu masuk ke dalam kamar mandi dan merangkap jadi tempat mencuci pakaian juga. Iya bu, makasih. Arsy bersiap. Dia tak menghabiskan sarapannya karena harus cepat-cepat berangkat. Dan bersembung. Sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Selamat hari Minggu.